Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Ika Widiantika, guru SMK Negeri 1 Pemalang, mengajar program studi Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, di sini saya bersama anak-anak PKL yang saya bimbing di ruang TKJ. Kebetulan saya instruktur Dudi. Nah, ini ada Mbak Syakila, anak PKL, sama Mbak Dina, ya. Oke. Nah, di keseharian praktek kerja lapangan ini dimulai dari tanggal 29 Juli sampai tanggal 2 November 2024, ya, kurang lebih 4 bulan. Nah, untuk 2 bulannya nanti eh, untuk membuat laporan praktek kerja lapangan, kemudian mereka melakukan presentasi dengan Bapak Ibu guru pembimbing. Kebetulan guru pembimbingnya adalah Budiah Fitriana SPD. Nah, saya juga sudah menekankan, memberitahu kepada Mbak Sakila dan Mbak Dina untuk membuat laporan praktek kerja lapangannya itu rutinitas setiap hari, jadi tidak terasa gitu. Sehingga ketika mereka nanti dijemput atau dilakukan penarikan, laporannya benar-benar sudah selesai, termasuk minta tanda tangan dengan saya selaku instruktur Dudi, termasuk dengan pihak ketua program yaitu Budiah Fatwawati. Nah, kita akan melakukan evaluasi teman-teman eh, apa selama praktek kerja lapangan dilaksanakan. Ya, tujuan pembelajaran saya memberikan tayangan video ini adalah untuk memberikan edukasi kepada murid-murid yang belum melaksanakan praktek kerja lapangan, yaitu di kelas 10 dan kelas 11, karena mereka kelas 12. Evaluasi yang saya sampaikan di sini, evaluasi dulu. Yang pertama, ini di antara Mbak Sakila dengan Mbak Dina, kalau di kesehariannya ketika saya memberikan tugas gitu ya, atau memberikan instruksi, ini kayaknya Mbak Sakila itu kurang fokus gitu ya. Nah, dibandingkan Mbak Dina ini lebih fokus kayak gitu. Nah, ini kenapa ya Mbak Sakila? Mungkin bisa diceritakan supaya teman-teman tahu ya. Ya, silakan. Ada miskomunikasi yang tidak tercapai karena saya baru dan Bu Ika terkadang banyak yang lama. Oke, gak fokusnya itu ternyata teman-teman. Jadi Mbak Sakila itu pernah memberikan nomor WhatsApp saya melalui dari guru pembimbing ya, dari Budia Fitriana. Ternyata yang saya WA itu nomornya tidak aktif, sehingga ketika saya ngechat tidak ada respon gitu. Nah, kemudian saya ngechat sama Mbak Dina gitu. Nah, Mbak Dina, saya ngechat sama Mbak Sakila kok tidak direspon ya gitu. Kenapa kayak gitu? Oh, Mbak Sakila itu nomornya baru Bu, itu nomor yang sudah tidak aktif. Nah, sehingga saya diberi nomor yang baru. Itu pun belum langsung clear ya teman-teman ya. Ketika saya apa ngechat sama Mbak Sakila, terkadang saya keliru untuk ngechat di nomor yang lama, sehingga tidak ada respon lagi gitu ya, karena mungkin karena saya nggak fokus juga, karena banyak kegiatan, sehingga saya ngechat ada tulisan Sakila udah langsung kirim kayak gitu. Nah, di dua dua kali ngechat seperti itu, akhirnya saya udahlah, saya ngechatnya sama Mbak Dina aja kayak gitu, dengan tujuan supaya cepat langsung terkirim dan ada respon balik kayak gitu. Nah, dengan seperti itu tuh nggak enak ya Mbak Sakila ya, ya nggak enak. Nah, supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti itu, apa yang akan dilakukan Mbak Sakila nih ke depan? Karena kan kita setelah ini komunikasi tidak cuma dengan Bu Ika saja ya, tapi dengan grup kelas lebih banyak lagi malah, dengan teman satu kelas, belum lagi dengan Bapak Ibu guru mapel yang berada di grup kelas 12 TKJ 1. Ketika baru mau memulai pembelajaran kan diminimalisir
supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, ini apa nih yang akan dilakukan Mbak Sakila supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti itu lagi? Chat ulang dan membuat grup lagi Oke, chat ulang ke ke siapa? admin. Ke admin. Oke. Chat ulang ke admin maksudnya grup kelas ya, Iya, grup kelas 12 TKJ 1. Nah, adminnya siapa? Flora. Flora. Oke, berarti Mbak Sakila ini yang akan dilakukan ke depan ya, karena sudah mau masuk ke sekolah lagi di tempat yang berbeda gitu ya. Nah, maka Mbak Sakila mau chat admin sama Mbak Flora ya, admin di kelas, dengan harapan supaya tidak terjadi miskomunikasi dengan teman-teman satu kelas maupun guru mapel. Oke. Nah, ngechatnya isinya apa nih? Ngechatnya isinya apa? Flora, ini nomor saya baru dan nomor yang lama dikeluarin aja gitu, Bu. Oke, berarti chat yang akan diberikan ke Flora adalah Flora, ini nomor yang lama tolong dikeluarkan di grup, kemudian ini nomor yang baru minta tolong dimasukkan, begitu ya? Iya. Oke, nah itu saya kira nggak cuma Mbak Sakila aja ya, ada teman-teman di luar sana yang masih seperti Mbak Sakila, misalnya ada ganti nomor baru tapi nomor yang lama belum dikeluarkan, itu bisa mengakibatkan miskomunikasi dengan teman-teman satu kelas, bahkan dengan Bapak Ibu guru mapel gitu ya. Nah, ini bagus itu tindakan yang akan dilakukan sama Mbak Sakila. Ada di grup lain lagi Mbak, mungkin di grup komunitas, di lingkungan rumah gitu, ada grup keluarga gitu, ada? Ada. Sudah nomor lama masih ada? Nggak ada, udah keluar. Sudah keluar. Tapi grup keluarga ada, tapi sudah nomor yang baru gitu ya. Oke, berarti hanya tinggal di grup kelas aja. Oke. Nah, berarti sudah dilakukan antisipasi nih sebelum masuk ke sekolah. Nah, harapannya nanti komunikasi bagus dengan teman-teman, tidak ada miskomunikasi lagi. Nah, setelah kita obrolan seperti ini, apa yang kalian rasakan nih, Mbak Sakila, Mbak Dina gitu, yang dirasakan setelah kita identifikasi permasalahannya, kita temukan gitu ya, kemudian melakukan identifikasi untuk apa, tips-tips untuk terjalin komunikasi dengan baik gitu ya. Nah, kemudian yang kalian rasakan setelah menemukan solusinya gitu, apa yang dirasakan? Lebih plong, Bu. Lebih plong ya, lebih plong gitu, sehingga tidak ada yang mengganjal di pikiran, tidak terbesit di pikiran lewat gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin kalau dari Mbak Dina sendiri? Ya, lebih tenang karena udah dibicarakan. Ya, lebih tenang dan sudah dibicarakan gitu. Nah, saya cuma tanya nih sama Mbak Dina sekarang. Selama kita melaksanakan rutinitas kegiatan PKL ini, yang dirasakan Mbak Sakila itu kamu juga ikut merasakan juga nggak, apa tidak tahu atau tahu tapi aku nggak ngeh sampai ke sana ya gitu, atau gimana gitu? Ikut merasakan juga. Aslinya ikut merasakan juga, tapi sempat nggak ada speak bareng cuma berdua kayak gitu, ada nggak, apa cuma di pikiran aja? Di pikiran aja. Di pikiran aja, berarti sebenarnya ada yang mengganjal di pikiran ya. Nah itu apa nih supaya tidak terkadang kan nanti berarti teman ketika masuk itu nggak cuma dengan Sakila aja, tapi teman dengan satu kelas. Kadang-kadang kamu ngobrol sama si A, si B. Nah, itu supaya tidak banyak yang mengganjal di pikiran. Berarti seharusnya apa yang akan dilakukan nih? Misalnya, ini kan sudah lewat ya, tapi kan masih ada beberapa hari nih untuk menuju penarikan. Berarti gimana yang akan dilakukan Mbak Dina nih supaya sebenarnya kan tahu, ikut merasakan juga. Nah, komunikasi dengan Sakilanya gimana? Komunikasinya
Mm-mm. tanya perasaannya juga. Tanya perasaannya juga. Gila, kita udah 2 hari di sini. Perasaan kamu gimana gitu ya? Obrolan ringan kayak gitu ya. Terus setelah ngobrol ringan, setelah tahu permasalahannya, Eh, Mungkin nyari solusi baru. nyari solusi bareng kayak gitu. Nah, ini nih sebelum saya tanyakan tadi gitu, kalau dari Mbak Dina itu akan semacam kayak memberikan solusi apa nih sama Dina gitu? Sama Sakila, sorry. Eh, Bilang sama Bu Ika langsung Mm-mm. supaya nomornya itu langsung dihapus. Iya, langsung dihapus diganti yang baru gitu ya. Oke. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ternyata tidak cuma Sakila aja gitu. Mbak Dina selaku teman bareng rutinitas bareng PKL itu juga ikut merasakan. Berarti dia ada rasa empatinya sama Mbak Sakila gitu ya. Cuma pengambilan keputusan gitu. Berarti terkait pada pengambilan keputusan. Mungkin kalau di Dina itu ragu-ragu dalam mau berkomunikasi, entah itu sama saya atau sama Sakila. Itu lebih tepatnya gimana? Ragu-ragu atau bingung atau bagaimana? Apa keduanya gitu? Keduanya bingung dan ragu-ragu gitu ya. Nah, ketika teman ragu-ragu dalam pengambilan keputusan, termasuk bingung gitu ya, itu bisa eh, minta bantuan dengan chat GPT, dengan Gemini AI gitu ya, teman-teman AI kita banyak untuk kita berdiskusi gitu ya, kita tidak dibully gitu. Nah boleh nih misalnya, hai, tulis nih di chat GPT, aku sedang galau, galaunya adalah aku bingung dan aku ragu-ragu ketika mau menyampaikan sama Sakila itu harusnya ganti nomor WhatsApp baru gitu ya, nomor yang lama dihapus. Bagaimana ya cara mengungkapkannya gitu. Nanti AI itu akan menjawab, betul nggak teman-teman ya? Nah itu tool untuk membantu kita pribadi yang misalnya kadang anak-anak itu ada yang introvert, menutup diri. Nah yang menutup diri itu bisa dengan minta bantuan dengan AI gitu, sehingga yang tadinya tidak berani atau ragu-ragu ada bantuan dari AI. Nanti jawabannya misalnya, oh iya, terima kasih kamu sudah bertanya dengan aku gitu ya. Nih kamu tanyakan saja sama Sakila, nomor WhatsApp yang lama dihapus aja Sakila, dan nomor WhatsApp yang baru dimasukkan ke Bu Ika kayak gitu ya, atau di grup gitu ya. Nah ini saya jadi ingat yang semalam ya Mbak Tina ya. Jadi semalam itu saya baru ingat kalau kita itu belum punya grup gitu, grup PKL gitu ya. Biasanya saya ketika membimbing anak-anak itu saya menginstruksikan salah satu anak untuk membuat grup gitu. Nah, karena saya terlupakan gitu ya, saya tidak menyuruh kalian, malah saya membuat grupnya sendiri langsung gitu ya. Jadi saya menyampaikan, maaf ya Mbak, saya baru sempat membuat grup gitu. Ya, karena membuat grup itu untuk lebih efektif ya daripada saya ngechat one by one, ngechat satu persatu dari anak gitu. Tapi kalau ngechat di grup itu kan berarti satu kali menyampaikan tapi dua anak ini langsung tahu semua gitu. Ya. Nah, em, sekarang nih perasaannya Mbak Dina, kalau tadi Mbak Sakila sudah, sekarang Mbak Dina nih setelah kita melakukan evaluasi, setelah kita rutinitas bareng, kita perlu adanya refleksi nih. Refleksinya silakan diberikan Mbak Tina, perasaannya gimana, atau yang sudah didapatkan apa saja, pembelajaran yang sudah kamu dapatkan apa saja, dan yang perlu kamu konfirmasi gitu, boleh silakan. Pembelajaran yang saya dapatkan bisa menguatkan komunikasi, terus
bisa menguatkan komunikasi. Ya, ya yang tadinya malu-malu gitu ya, jadi lebih apa ya, percaya diri, lebih percaya diri. Terus terus lebih disiplin dalam menjalankan tugas. lebih disiplin dalam menjalankan tugas karena sebentar lagi kalian akan masuk ke sekolah, masuk ke kelas kalian masing-masing, ada tugas dan harus bertanggung jawab, harus disiplin gitu ya. Iya. Ada lagi? Oke. Kalau sudah demikian ya obrolan kita hari ini. Semoga kalian yang belum melaksanakan PKL tidak bingung tapi malah memberikan pencerahan ya, memberikan pemahaman kepada anak-anak kelas 10 dan kelas 11 yang belum pernah melaksanakan praktek kerja lapangan. Karena berbeda ya ketika komunikasi dengan Bapak Ibu guru, dengan komunikasi hanya dengan teman sekelas itu sangat berbeda gitu. Ada attitude, ada 5S. Jadi kalian tuh harus menerapkan 5S ya ketika masuk ke ruang guru gitu ya. Itu berbeda dengan kalian komunikasi dengan teman. 5S itu apa saja? Senyum ya, salam, terus menyapa ya, menyapa dengan Bapak Ibu guru atau teman gitu ya. Kemudian sopan dan santun. 5S itu jangan lupa diterapkan ya. Seperti itu. Terima kasih. Semoga kalian happy fun selama 4 bulan, 2 bulan untuk mengerjakan laporan dan presentasi. I think time is over. Thank you very much your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.